Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Di sini saya, Isnani Nur Ifada, akan membawakan presentasi short case dengan judul Calazion palpebra superior oculis sinistra. Outline yang pertama yakni status pasien. Dimulai dari identitas pasien dengan nama Nona AF, tanggal lahir 20 Maret 1999, usia 24 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, pekerjaan karyawan swasta dengan pendidikan S1, alamat tinggal di Palembang, masuk rumah sakit pada tanggal 31 Juli 2023. Kemudian dilakukan anamnesis dengan autoanamnesis pada pasien di hari Senin 31 Juli 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan keluhan utama yakni benjolan pada kelopak mata kiri atas yang membesar sejak 2 minggu yang lalu. Riwayat perjalanan penyakitnya yakni pasien mengeluh rasa tidak nyaman dan gatal pada kelopak mata kiri atas sejak 7 bulan yang lalu. 1 hari kemudian, muncul benjolan kemerahan pada kelopak mata kiri atas sebesar ukuran kepala jarum pentul. Benjolan tidak bernanah. Kemudian, keluhan nyeri, mata merah, mata berair, dan kotoran pada mata disangkal. Keluhan pandangan kabur, pandangan silau juga disangkal. Pasien datang ke praktek dokter dan diinstruksikan untuk dikompres hangat, dan pasien tidak mendapatkan salep atau obat-obatan, dan keluhan tidak membaik. Kemudian, sejak 2 minggu yang lalu, pasien mengeluh benjolan pada kelopak mata kiri atas semakin besar seukuran biji jagung. Benjolan teraba keras dan menyebabkan rasa mengganjal pada mata kiri pasien sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan mata nyeri, kemerahan, berair, silau, kotoran mata, dan pandangan kabur disangkal. Keluhan mual, muntah, dan demam juga disangkal. Kemudian pasien datang ke poliklinik, Rumah Sakit Khusus Mata, Provinsi Sumatera Selatan. Pada riwayat perjalanan penyakit dahulu, riwayat keluhan benjolan pada kelopak mata sebelumnya disangkal, riwayat penyakit mata sebelumnya disangkal, riwayat trauma pada mata disangkal, riwayat penggunaan obat-obatan disangkal, riwayat alergi disangkal, riwayat penggunaan kacamata dan lensa kontak disangkal, dan juga riwayat darah tinggi juga disangkal. Pada riwayat keluarga, yakni riwayat keluarga dengan keluhan yang sama juga disangkal. Pada pemeriksaan fisik, status generalikusnya dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan fisik, status oftalmologikus, yang pertama adalah pemeriksaan visus, yang merupakan pemeriksaan tajam penglihatan jauh ataupun dekat. Pemeriksaan dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup dengan jarak 6 meter dengan menggunakan Snellen chart. Pemeriksaan akan dilakukan pada kedua mata secara terpisah, dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu atau pada mata sakit terlebih dahulu. Kemudian kita akan meminta pasien untuk membacakan huruf yang ditunjuk oleh dokter hingga pasien tidak dapat membaca lagi. Pada pasien ini didapatkan visus mata kirinya adalah 6/7,5. Kemudian, kita akan meminta pasien untuk membaca dan menggunakan pinhole untuk mengetahui apakah penurunan visus pada pasien ini terjadi karena masalah refraksi atau bukan. Didapatkan hasil koreksi pinhole yakni 6/6 pada mata kiri pasien. Kemudian, lakukan pemeriksaan pada mata sebelah kanan pasien dengan cara yang sama. Pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif maupun objektif. Pemeriksaan secara subjektif akan menggunakan 2 jari pemeriksa yang akan melakukan palpasi pada palpebra pasien. Lalu, rasakan bagaimana tekanan dari bola mata pasien. Sedangkan untuk pemeriksaan secara objektif akan dilakukan dengan menggunakan NCT atau non-contact tonometry. Pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menyorotkan pen light ke mata pasien dengan jarak 20 cm, kemudian kita akan melihat bagaimana refleks cahaya pada kornea dan nilai apakah simetris atau tidak. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta pasien untuk mengikuti jari pemeriksa dari sentral ke perifer, 6 arah kardinal tanpa menggerakkan kepala. Kemudian perhatikan gerakan bola mata pasien. Dikatakan normal apabila gerakan bola mata baik ke segala arah dan tidak didapatkan adanya hambatan. Pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan bisa menggunakan alat yakni slit lamp. Di sini kita akan menilai bagaimana keadaan palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan juga lensa. Pada pasien ini, didapatkan pada mata kirinya terdapat benjolan di palpebra superior dengan ukuran 5x3 mm, tidak ada hiperemis, berbatas tegas, nyeri tekan tidak ada, dan juga pus tidak ada. Kemudian pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan funduskopi direct. Nah, pada pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian ini adalah foto mata pasien dalam kondisi terbuka dan juga tertutup. Bisa dilihat pada mata kiri pasien yakni terdapat benjolan di palpebra. Diagnosis banding yang pertama adalah Calazion palpebra superior oculis sinistra, kemudian hordeolum eksternal palpebra superior oculis sinistra, dan yang ketiga hordeolum internal palpebra superior oculis sinistra. Dan diagnosis kerjanya yakni Calazion palpebra superior oculis sinistra. Tata laksana yakni informed consent,
Menjelaskan kepada pasien bahwa terdapat sumbatan pada kelenjar minyak kelopak mata kanan bawah yang sudah lama terjadi. Kemudian menjelaskan kepada pasien mengenai rencana tindakan pengobatan yang dilakukan. Untuk KIE-nya, dianjurkan kepada pasien agar selalu menjaga kebersihan mata dengan tidak mengkucek mata dan rajin mencuci tangan terutama sebelum dan sesudah menyentuh mata. Hindari menggosok mata jika kemasukan benda asing pada mata. Menjelaskan kepada pasien agar tidak menekan atau menusuk benjolan pada mata. Kemudian kontrol ulang jika tidak ada perbaikan dan direncanakan untuk dilakukan insisi. Untuk tata laksana non-farmakologinya adalah kompres hangat 3 kali sehari selama 15 menit. Untuk farmakologis, yakni pemberian antibiotik ini tidak dibutuhkan. Kemudian untuk rencana tindakannya, yakni proeksisi kalazion. Untuk prognosisnya, yakni quoad vitam bonum, quoad functionam bonum, dan quoad sanationamnya bonum. Selanjutnya, outline yang kedua yakni analisis kasus. Nona A, 24 tahun, datang dengan keluhan utama benjolan pada palpebra superior oculis sinistra. Sejak 7 bulan yang lalu, pasien mengeluh rasa tidak nyaman dan gatal pada kelopak mata kiri atas. 1 hari kemudian, muncul benjolan kemerahan pada kelopak mata kiri atas sebesar kepala jarum pentul. Benjolan teraba keras menyebabkan rasa mengganjal pada mata kiri pasien sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak ada keluhan nyeri, tidak ada gatal, tidak ada mata merah, tidak ada mata berair dan juga pandangan kabur, tidak ada mata silau, kemudian benjolan di depan telinga juga tidak ada. Benjolan tidak bernanah. Sejak 2 minggu lalu, benjolan pada kelopak mata kiri atas membesar seukuran biji jagung. Benjolan teraba keras menyebabkan rasa mengganjal pada mata kiri pasien sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada pasien ini tidak ditemukan mata gatal berair yang merupakan keluhan yang sering ditemukan pada penyakit blefaritis, konjungtivitis, skleritis, trauma mata, benda asing pada mata kering, trikiasis, dan juga lagoftalmus. Nah, pada pasien ini tidak keluar kotoran mata. Nah, keluhan mata kotor dan belekan itu sering ditanyakan oleh penderita yang mempunyai arti untuk menegakkan diagnosis konjungtivitis. Lalu pada anamnesis tidak didapatkan gangguan penglihatan berupa penglihatan kabur. Nah, pada pasien ini, mata silau itu tidak ada. Fotofobia atau perasaan silau biasanya terdapat pada konjungtivitis, keratitis, uveitis, katarak, midriasis pupil, dan juga edem kornea. Pasien pernah datang ke praktek dokter dan dikompres hangat, nah keluhan tidak membaik. Pada pemeriksaan oftalmologikus, didapatkan visus oculi dextranya 6/6 dan oculi sinistra 6/7,5 dengan koreksi pinhole 6/6. Segmen anterior didapatkan tampak benjolan di palpebra superior dengan ukuran 5 x 3 mm. Hiperemis tidak ada, berbatas tegas, nyeri tekan tidak ada, dan juga pus tidak ada. Pasien mengalami kelainan jaringan orbita dengan visus normal dan mata tidak merah sehingga kemungkinan diagnosis adalah kalazion dan juga hordeolum. Kalazion ini merupakan lesi inflamasi pada kelopak mata yang paling sering disebabkan oleh sumbatan kelenjar meibom. Nah, pada kalazion terjadi penyumbatan kelenjar meibom dengan infeksi ringan dan mengakibatkan peradangan kronis kelenjar tersebut. Nah, kalazion ini adalah lipogranuloma stereokronis yang berada di dalam kelopak mata yang berasal dari kelenjar meibom yang terhambat dari lempeng tarsal. Gejala yang ada itu berupa benjolan pada kelopak, tidak hiperemis, tidak ada nyeri tekan, dan adanya pseudoptosis. Kelenjar preauricula juga tidak membesar. Nah, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik dapat ditegakkan diagnosis yakni kalazion palpebra superior oculis sinistra. Nah, kelenjar meibom sendiri ini adalah kelenjar sebasea yang terletak di lempeng tarsal kelopak mata. Sekresi mereka termasuk lipid polar dan non-polar yang merupakan komponen dari film air mata. Jika aliran keluarnya sekret sebasea ini terhambat, maka sekret berminyak akan tertahan dan dapat ke jaringan yang berdekatan, yang ada pada gilirannya akan menginduksi respon inflamasi granulomatosa kronis yang mengarah ke pembentukan lipogranuloma. Sedangkan hordeolum ini disebabkan oleh peradangan purulen akut pada kelenjar kelopak mata. Nah, pada hordeolum internal timbul dari infeksi bakteri pada kelenjar meibom. Pada hordeolum didapatkan gejala berupa bengkak pada kelopak mata atas atau bawah. Berwarna merah, ada rasa sakit pada daerah yang bengkak, gatal, ada kropeng pada tepi kelopak, kemudian ada rasa kelilipan, berkedip tidak ada, dan penglihatannya terganggu. Nah, tidak adanya tanda inflamasi akut di sekitar mata seperti rasa nyeri, merah, rasa panas itu menandakan bahwa proses yang terjadi pada pasien ini ialah kronis, sehingga dapat membedakannya dari hordeolum. Untuk tata laksana kalazion kecil, tanpa gejala dapat dibiarkan dan tidak perlu diobati. Perawatan konservatif termasuk pijat kelopak mata, kompres hangat, dan tetes mata atau salep, antibiotik steroid juga dapat digunakan. Namun, dengan pemberian agen steroid topikal atau lokal, tekanan intraokularnya ini harus dipantau dan pengobatan juga harus dibatasi. Untuk kalazion yang persisten dapat diinsisi melalui pembedahan. Tetes mata antibiotik topikal berguna jika kalazion ini dikaitkan dengan kondisi peradangan seperti blefaritis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tata laksana yang diberikan pada pasien dilakukan secara non-farmakologis. Pengobatan pada kalazion ini adalah dengan memberikan kompres hangat dan juga antibiotik. Untuk tata laksana non-farmakologisnya ini berupa edukasi bahwa kalazion ini terjadi karena tersumbatnya kelenjar meibom yang ada di mata, sehingga penting untuk menjaga hygiene di sekitar mata. Dilakukan juga kompres hangat 3 kali sehari,
durasi masing-masing 15 menit. Nah, hal ini bertujuan untuk vasodilatasi daerah inflamasi sehingga memperlancar vaskulirisasi dan meningkatkan distribusi oksigen. Nutrisi dapat dibantu dalam drainase sekresi sebaceus dan karena itu mengurangi terjadinya atau kambuhnya kalazion. Jadi, tujuan dilakukannya kompres hangat ini untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan terapi farmakologisnya yakni dengan antibiotik seringkali tidak diperlukan karena inflamasi bersifat steril. Kemudian untuk tata laksana pembedahan kalazion ini dapat dipertimbangkan dalam kasus kalazion yang belum ada perbaikan atau kalazion besar dan simptomatik. Insisi dan kuretase ini merupakan salah satu pengobatan pilihan untuk mengkurangkan gejala, dilakukan ekskoliasi isi abses dari dalamnya atau dilakukan ekstirpasi kalazion tersebut. Nah, tindakan ekskokleasi ini dilakukan dengan terlebih dahulu meneteskan anestesi topikal berupa pantokain pada mata. Obat anestesi infiltrat disuntikan di bawah kulit di depan kalazion. Nah, kalazion ini dijepit dengan alat yang namanya klem kalazion, kemudian klem ini dibalik sehingga konjungtiva tarsal dan kalazionnya ini terlihat. Dilakukan insisi tegak lurus, margo palpebra, kemudian isi kalazion ini dikuret sampai bersih. Klem kalazion ini dilepas dan selanjutnya akan diberikan salep mata. Pada pasien ini direncanakan untuk dilakukan tindakan eksisi karena setelah 7 bulan pasien melakukan kompres air hangat dan benjolan tidak kunjung membaik. Kemudian untuk prognosisnya sendiri pada pasien ini koet vitamnya bonam, koet fungsionalnya bonam, dan koet sanasionalnya bonam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.